Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Jadikan Hidup Ini Menarik. Saudara, siapapun kita pasti pernah mengalami kejenuhan. Kita bosan dengan hidup ini. Kenapa bisa begitu? Jawabnya, karena kita sendirilah yang membuatnya begitu. Kita tidak mau menjadikan hidup ini menarik. Iya, saudara, karena jujur, kita memang tidak tahu caranya. Saudara, kita pasti pernah mengalami saat-saat di mana kita bisa berbuat dosa atau kesalahan. Nah, itu sebenarnya kesempatan kita untuk menyukakan hati Tuhan, yaitu apabila kita tidak memilih untuk berbuat dosa. Saudara, itulah sejatinya perjuangan yang akan menyita semua waktu kita. Namanya kekristenan itu sejatinya bukan sebagian hidup, tapi seluruh hidup ini. Semua harus tersita dalam perjuangan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu bukan suatu yang berlebihan, saudara, tetapi itu memang standar kekristenan. Seperti dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Artinya untuk menyukakan hati Tuhan, membuat hati Tuhan bahagia. Juga di Filipi 1 ayat 21, di mana dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jelas kan, kekristenan itu segenap hidup. Begitulah memang standarnya, saudara. Memang mudah untuk membaca atau mengkhotbahkan ayat-ayat tadi. Tetapi masalahnya, apakah kita mengalami? Ya, karena itu memang tidak mudah diajarkan dan memang tidak bisa diajarkan melalui kalimat-kalimat. Itu harus kita alami, saudara. Dan percayalah, ketika hidup kita disita oleh perjuangan untuk hidup kudus, hidup tidak bercacat dan tidak bercela, untuk hidup berkenan kepada Bapa, maka hidup ini akan jadi menarik, saudara. Jadi menarik karena jiwa kita tidak mengalami kekosongan, jiwa kita jadi terisi. Kita tidak akan jenuh. Kalaupun masih jenuh, itu bisa. Tetapi itu artinya kita harus naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Kecepatan pertumbuhan rohani harus kita tingkatkan lagi. Ingat, saudara, di umur 30 tahun, Tuhan Yesus sudah sampai ke level makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Maka kita juga harus tulus dan berani berkata, apapun yang bisa membuat engkau senang Tuhan, akan kulakukan. Itulah kenapa Tuhan mengizinkan jemaat Tuhan mengalami aniaya dan penderitaan, yaitu terhadap gereja mula-mula yang masih bayi itu, supaya mereka tidak terjebak dalam kehidupan keberagamaan orang Yahudi. Seperti kita tahu, saudara, bahwa bangsa Israel waktu itu hidupnya tidak berbeda dengan hewan, yaitu hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara fisik, hanya untuk pemenuhan kebutuhan jasmani, dari lahir sampai tua, bahkan sampai mati. Dan kalau mereka datang kepada Tuhan, mereka butuh pertolongan Tuhan hanya untuk beroleh berkat-berkat jasmani saja.
Akibatnya, ketika mereka hidup baik-baik, diberkati. Kalau hidupnya tidak baik, tidak diberkati. Dalam arti panennya gagal, mengalami bencana, epidemi, penyakit, kekeringan, kalah perang, dan sebagainya, yang mana semuanya menyangkut fisik, jasmani, saudara. Tetapi sebagai orang Kristen, kita beda, saudara. Itu harus kita mengerti betul. Kita justru harus bisa melepaskan diri dari segala milik kita. Lukas 14 ayat 33. Jadi bertolak belakang dengan bangsa Israel. Saudara, kekristenan itu seluruh hidup kita. Maka jadi Kristen itu tidak bisa sambilan. Nah, sayangnya irama hidup kita sudah terlanjur salah dan rusak, yaitu irama hidup keberagamaan, sehingga muncul pemikiran, muncul konsep bahwa yang seluruh hidup, yang full timer itu pendeta, hamba Tuhan. Kalau jemaat itu bukan full timer dan tidak bisa full timer. Itu konsep hidup yang salah. Itu menunjukkan adanya kemerosotan atau degradasi dalam kekristenan. Sehingga yang harus melepaskan segala miliknya itu hanya pendeta. Pendeta tidak boleh sekolah umum, tapi sekolah teologi. Tidak boleh bekerja, tinggalnya harus di gereja dan hidupnya harus dari kolekte atau persembahan saja. Akhirnya ada pendeta yang konyol dan berpikir uang kolekte adalah miliknya, sehingga digunakan sesuai kehendak hatinya tanpa bertanya kepada Tuhan. Saudara, coba bagaimana itu? Ya, itu kan justru tidak full timer, bukan? Maka dengan pemahaman yang benar, kita tidak seperti itu. Kita akan terus berjuang agar berkenan kepada Tuhan. Hidup makin suci dan tidak bercacat serta tidak bercela. Mendahulukan kerajaan Allah. Sampai akhirnya di suatu titik, kita bisa menyerahkan diri kita sepenuhnya. Menyerahkan diri kita secara total dan berkata, aku ini diciptakan hanya untuk kesenangan Tuhan, for God's pleasure. Jadi, apapun yang kita kerjakan, hanyalah sarana untuk menyukakan hati Tuhan. Apapun profesi kita, saudara, apakah sebagai ibu rumah tangga yang mengurus keluarga, ojol, sopir taksi, ASN, pedagang, profesional, bahkan pelajar atau mahasiswa, dimanapun kita berada, kita nikmati hidup ini. Betul, saudara, karena hidup jadi menarik untuk dilalui. Karena semua kita lakukan hanya untuk melayani Tuhan dan membuat Tuhan bahagia. Oh, itu indah, saudara. Jadi tidak ada lagi kesenangan atau kenikmatan di dalam hidup kita yang Tuhan tidak ikut senang, yang Tuhan tidak ikut menikmati. Hidup kita benar-benar dirampas, dan itulah hamba, saudara. Jadi mari kita sadar bahwa kita telah memiliki konsep hidup yang salah selama ini, di mana kita pikir yang namanya hamba Tuhan itu pendeta saja. Padahal karena darah Yesus, kita semua adalah hamba Tuhan. Sebab itu, saudara, kita harus berani mengambil sikap apapun yang menjadi kesenangan kita, apapun yang kita lakukan. Kalau Tuhan tidak ikut menikmatinya, tidak akan kita lakukan dan jangan kita lakukan. Kita bekerja keras buat keluarga, sisanya kita pakai untuk mencari Tuhan, belajar firman-Nya, mengenal pribadinya. Segala kegiatan yang tidak membuat rohani kita bertumbuh harus berani kita tinggalkan. Hidup jadi menarik, saudara.
Karena kita jadi tidak terikat dengan apapun juga kecuali Tuhan. Dan itulah yang akan membuat hati kita teduh dan damai, saudara. Maka sekali lagi, jadikan hidup saudara menarik. Amin. Tuhan Yesus memberkati.